Terungkapnya dugaan penyelewengan dana kemanusiaan dan donasi umat di ACT. Lembaga Filantropis Aksi Cepat Tanggap atau ACT menjadi pembicaraan di warganet di jagat media sosial sejak awal pekan ini, Senin 4 Juli 2022. Itu setelah majalah Tempo menerbitkan laporan jurnalistiknya terkait adanya dugaan penyelewengan dana donasi oleh ACT. Digambarkan dari laporan itu, para petinggi ACT khususnya mantan Presiden ACT, Ahyudin, bermewah-mewahan dengan uang hasil sumbangan masyarakat. Dalam laporan juga disebutkan potensi pelanggaran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan yang dilakukan oleh para petinggi ACT. Aturan tersebut melarang membagikan kekayaan yayasan yang berlaku bagi pengurus atau terafiliasi dengan pendiri, pembina, dan pengawas. Wakil Ketua DPR Republik Indonesia, Sufmi Dasko Ahmad, mendesak pihak kepolisian untuk mengusut tuntas penyelewengan dana umat oleh organisasi sosial Aksi Cepat Tanggap yang sudah membuat publik heboh. Tidak cuma ACT, kalau ada penyelewengan dana umat, tentu kami prihatin dan harus diusut tuntas. Karena masyarakat yang menyumbang itu berharap dana digunakan secara maksimal untuk kepentingan yang memerlukan, kata Dasko di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 5 Juli 2022. Polri merespon dugaan tindak pidana ini. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, Bareskrim sudah melakukan penyelidikan terkait dugaan penyelewengan donasi yang dilakukan oleh para petinggi ACT. Info dari Bareskrim masih proses penyelidikan dulu, ucap Dedi. Dedi menyebutkan transaksi yang dilakukan ACT sudah lama diproses untuk dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Di sisi lain, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi atau PPATK, Ivan Yustiavandana mengungkapkan, PPATK sudah menganalisis adanya dugaan penyelewengan dana di ACT. Ivan mengatakan, ada dua indikasi penyelewengan yang dilakukan oleh para petinggi ACT. Pertama, terkait transaksi untuk kepentingan pribadi, kedua, transaksi untuk aktivitas terlarang. Hasil penelusuran PPATK, kata Ivan, sudah diserahkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Detasmen Khusus 88 Anti Teror Polri. Terkait kejadian tersebut, manajemen ACT akhirnya buka suara. Mereka menggelar konferensi pers di kantor pusat ACT Menara 165 di Jalan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Hal pertama yang disampaikan manajemen adalah permintaan maaf. Kalimat permintaan maaf itu ditunjukkan kepada seluruh warga dan para donatur. Kami sampaikan permohonan maaf atas pemberitaan ini, kata Ibnu Hajar yang kini menjabat Presiden ACT menggantikan Ahyudin sejak 11 Januari 2022. Ibnu Hajar bicara panjang lebar terkait laporan yang dipublikasikan Tempo. Dia tak secara tegas membantah, tetapi juga tidak membenarkan. Kata Ibnu, laporan tersebut sebagian berisi kebenaran, sebagian berisi isu yang dia sendiri tidak tahu bersumber dari mana. Tapi Ibnu tidak membantah terkait gaji ratusan juta rupiah yang pernah didapat petinggi ACT beserta mobil mewah untuk fasilitas operasional. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK Muhadjir Effendi yang ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Mensos AD Interim karena Ibu Risma saat ini sedang melaksanakan ibadah haji, langsung mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang atau PUB yang telah diberikan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT tahun 2022. Ibu Risma sedang menunaikan ibadah haji, dan pencabutan izin itu diteken Muhadjir pada Selasa kemarin, ujar Sekjen Kemensos Heri Hikmat pada wartawan, Rabu 6 Juli 2022. Pencabutan izin itu juga termasuk dalam keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 133 HUK 2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang pencabutan izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap di Jakarta Selatan. Muhadjir mengatakan salah satu alasan pencabutan izin PUB itu lantaran adanya indikasi pelanggaran pemotongan dana sumbangan. Jadi alasan kita mencabut dengan pertimbangan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap peraturan Menteri Sosial sampai nanti menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal. Baru akan ada ketentuan sanksi lebih lanjut, kata Effendi dalam keterangannya.